Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan berpresentasi tentang materi yang telah kami buat, yakni tentang studi kasus pemerasan 63 kepala sekolah SMP oleh pejabat Kejari Indragiri Hulu. Sebelum mulai, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 sendiri, yaitu saya, Yusuf Iswian, NPM 179. Yang kedua ada Raudatul Jannah NPM 199. Yang ketiga ada Catherine Sutumorang NPM 290. Yang keempat ada Laura Giovanni NPM 300. Yang kelima ada Muhammad Ilham NPM 381. Dan yang terakhir ada Arif Nur Fikri NPM 386. Definisi umum dari pemerasan sendiri yaitu dalam ketentuan pasal 368 KUHP, tindak pidana pemerasan didefinisikan sebagai barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, lalu memaksa orang lain dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman agar untuk memberikan sesuatu barang yang bukan punyanya ya. Jadi seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, pelaku pemerasan tersebut bisa saja akan dipidana penjara yang paling lama bisa sampai 9 tahun. Selanjutnya ada kategori pemerasan. Nah, berdasarkan definisi dan dasar hukum terkait pemerasan, maka pemerasan terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama, pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Nah, pada pemerasan ini dibagi lagi menjadi dua bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya, yaitu A. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan. Artinya di sini pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa, memberi, atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya walaupun hal itu melanggar hukum. Dan yang B, ada pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal. Arti dari hal ini adalah seorang pegawai negeri meminta imbalan atas jasa yang dilakukannya untuk seseorang karena menurutnya dia mempunyai hak atas hal tersebut. Nah, yang kedua ada pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri lain. Next. Nah, selanjutnya ada hubungan antara tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan seringkali dibarengi dengan tindakan pengancaman, karena keduanya biasanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, kesamaan dari kedua tindak pidana ini adalah sama-sama melakukan pemaksaan terhadap seseorang agar menyerahkan sesuatu seperti benda atau sebagian dan seluruhnya, serta mengadakan perikatan utang piutang guna menguntungkan diri sendiri atau orang lain walaupun dengan melanggar hukum. Perbedaannya antara kedua tindakan pidana ini, pada tindak pidana pengancaman, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan atau tulisan dan akan mengumumkan suatu rahasia. Sedangkan pada tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang. Next. Selanjutnya yaitu pemaparan kasus terkait dengan pemerasan. Oke, next. Di sini terdapat sebuah kasus di mana mundurnya 63 kepala SMA negeri se-Kabupaten Indragiri Hulu atau Inhu Riau pada 14 Juli 2020 akibat diperas Oknum Kejaksaan Negeri Kejari Inhu yang bekerjasama dengan LSM. Oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang jika kepala sekolah tidak mau diganggu dalam penggunaan dana BOS 2019. Dari hasil klarifikasi menunjukkan adanya dugaan tindak pidana yang kemudian ditingkatkan menjadi inspeksi kasus. Inspeksi kasus dilakukan terhadap 6 pejabat Kejari Inhu, yaitu Kepala Kejari Inhu Hayin Suhikto, Kasih Pisdus Kejari Inhu Ostar Alpansri, Kasih Intelijen Kejari Inhu Bambang Dwi Saputra, Kasih Datut Kejari Inhu Berman Bramanta, Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Inhu Andi Sunartejo, serta Kasubsi Barang Rampasan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Inhu Rionald Febi Ridando. Jadi pada di sini kita dapat menyimpulkan terdapat kasus tindak pemerasan di mana para jaksa mengancam kepala sekolah untuk memberikan uang agar tidak diganggu terhadap penggunaan dana BOS 2019. Hal ini mengakibatkan mundurnya kepala SMA di Riau. Oke, next. Selanjutnya, usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama mulai dari 15 Agustus sampai 3 September 2020. Berdasarkan dugaan sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Haris Setiono, para jaksa menerima total pemerasan sebesar 650 juta. Masing-masing sekolah mendapatkan dana BOS sebesar 65 juta pertama. Kemudian, masing-masing kepala sekolah diduga menyetor 10 juta atau 15 juta kepada jaksa tersebut.
Namun, penyidik masih menelusuri nominal secara rinci yang diterima ketiga tersangka, serta apakah terkait dengan pencarian dana BOS di tahun-tahun lainnya. Next. Analisis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 4 angka 1 dan angka 8 JO, pasal 13 angka 1 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil atau PNS yang menyebutkan bahwa setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang dan menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun, juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 5 ayat 2 JO ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu orang yang turut serta melakukan korupsi maupun orang yang membantu melakukan korupsi, keduanya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi. Adapun penyebabnya, yang pertama adanya sifat serakah manusia, yang kedua adanya jabatan atau kekuasaan tinggi yang disalahgunakan oleh oknum terkait, yang ketiga kepala sekolah yang menjadi korban juga mudah untuk dikelabui oleh para pejabat, yang keempat adanya tekanan dari kebutuhan dana gaya hidup yang mendorong oknum terkait melakukan hal tersebut. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Komisi Kejaksaan. Yang keenam, kurang kuatnya hukum yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana dan penuntutan. Yang ketujuh, pemberian sanksi yang masih dikatakan ringan atau kurang efisien. Next. Lalu ada solusinya. Yang pertama, perlunya evaluasi kinerja aparat publik untuk menilai dan mengetahui tanggung jawab dalam melaksanakan tugas apakah sesuai dengan etika atau tidak. Yang kedua, kebijakan hukum yang adil serta sanksi yang tegas. Hal ini sangat diperlukan mengingat masih banyak terjadi kasus pemerasan di Indonesia. Diperlukan tindak lanjut kasus yang lebih serius oleh pemerintah dan memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku pemerasan agar memberi efek jerah kepada pelaku. Yang ketiga, melakukan sosialisasi mengenai tindak kasus pemerasan untuk menambah wawasan terhadap berbagai jenis tindak kasus korupsi. Itu saja materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.